sekolah bidan praktik mandiri, terdapat bidan bernama Bidan Retno. Di saat bidan sedang berjaga, ia mendapatkan pesan dari salah satu kliennya yang bertanya melalui WhatsApp tentang sosialisasi pentingnya melakukan vaksin pada anak yang akan diselenggarakan minggu depan melalui aplikasi Zoom agar memudahkan para ibu dalam mendapatkan ilmu baru dengan menggunakan aplikasi saja, tanpa harus bertatap muka dengan memudahkan masa modern seperti saat ini. Hari Sabtu kemudian, tepat pada saat dilaksanakannya melalui room Zoom, di mana di situ sudah terdapat para ibu-ibu yang sudah menunggu untuk dimulainya sosialisasi campak pada anak yang akan segera dilakukan oleh bidan. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Baik, sesuai janji sebelumnya, hari ini akan diadakan Zoom sosialisasi campak pada anak. Maka dari itu langsung dimulai saja nggak ibu-ibu? Waalaikumsalam, Bu. Monggo langsung dimulai saja. Bu Bidan A pun menjelaskan mengenai vaksin campak, manfaat dan juga dampaknya dengan nada yang sangat ketus. Baik, vaksin campak adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit campak. Vaksin campak adalah salah satu vaksin yang diwajibkan diberikan kepada anak. Berdasarkan jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin campak diberikan sebanyak 3 kali. Untuk manfaat imunisasi campak, mencegah anak-anak sakit campak atau menurunkan angka penularan di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk efek sampingnya bisa muncul setelah menggunakan vaksin campak, yaitu demam atau pusing, kemudian kehilangan nafsu makan, kelenjar getah beningnya bengkak, mual muntah, selain itu nyeri atau kemerahan di area penyuntikan. Ibu-ibu, tadi sudah saya jelaskan mengenai vaksin campak pada anak ya. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Monggo dari ibu-ibu apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, apakah ada efek samping vaksin campak tersebut? Pasti ada ya Ibu, tadi sudah saya jelaskan, demam, panas, kemudian flu juga bisa. Oh, begitu ya, Bu. Saya Bu mau bertanya, untuk dampak jika tidak ikut vaksin campak sendiri bagaimana ya Bu? Begini ya Bu, dampaknya ya anak terserang sistem pernafasan dan sistem kekebalan. Kemungkinan besar ia akan lebih mudah terserang penyakit campak. Wah, ngeri juga ya, Bu. Lalu untuk manfaatnya sendiri apa ya, Bu? Loh, tadi kan sudah saya jelaskan di materi kan Bu, vaksin sendiri tentu saja untuk kekebalan tubuh. Ibu-ibu yang mendengar penjelasan dari Bidan A terdiam, merasa takut karena Bidan A tersebut menjelaskan dengan suara yang sangat keras dan bahasa yang sulit dipahami. Baik, terima kasih kepada Bidan Lota atas jawabannya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Anak akan menerima vaksin yaitu secara terpisah sebanyak 3 kali ya Ibu-Ibu, yakni saat berusia yang pertama 9 bulan, kemudian diulangi yang kedua 24 bulan, dan yang ketiga yaitu 6 tahun ya. Nah, khusus buat yang mendapatkan imunisasi anak, MR atau MMR, saat berusia 15 bulan, pemberian vaksin tetap 3 kali. Tapi yang terakhir adalah ketika umurnya 5-6 tahun. Nah, kemudian untuk itu bisa dipahami atau tidak ya Ibu-Ibu. Nah, kemudian saya mempunyai pertanyaan yang penting ya. Berapa kali saja dan usia berapa saja vaksin campak diberikan kepada anak? Izin menjawab, Bu. Kalau tidak salah 4 kali ya, Bu. Usia 5-6 tahun. Weh, salah toh ya Ibu, kan tadi sudah disampaikan oleh Bidan Retno. Masih kurang tepat ini jawabannya ya Ibu. Monggo, siapa lagi mungkin yang mau menambahkan?
Izin menjawab, Bu. Menurut saya vaksinnya 3 kali ya, Bu. Yang pertama usia 9 bulan, usia 2 tahun, lalu usia 5 tahun. Wah, masih kurang tepat ya. Yuk, sedikit lagi, Ibu. Siapa lagi? Saya mau menambahkan, Bu, untuk vaksin campak itu dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk yang pertama di usia 9 bulan, yang kedua di usia 24 bulan, dan yang terakhir di usia 5-6 tahun. Nah, benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Bagus sekali, Bu Radin. Berarti ini menyimak ya, Bu, dari tadi. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Radin. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau apakah ibu-ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri, silakan ibu-ibu memberikan mungkin bisa kritik dan saran kepada kami agar kedepannya kami dapat menjadi lebih baik lagi. Begini, Bu, gimana ya menjelaskannya? Mohon maaf sekali untuk pembahasan di awal sulit untuk dipahami karena bahasa yang digunakan terdengar sangat asing. Saya setuju dengan Bu Cindy. Tadi saya juga bertanya, tetapi responnya agak sedikit bikin kesal ya, Bu. Dan untuk bahasanya sendiri agak sulit untuk dipahami. Sepertinya saya sudah menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami. Mungkin ibu-ibu saja yang kurang memperhatikan penjelasan saya. Masa begitu saja tidak paham? Saran saja ya, Bu. Mungkin lebih baik diperbaiki kembali penggunaan bahasanya saat menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan ibu-ibu yang tadi. Serta lebih baik lagi jika materi menggunakan ilustrasi bergambar atau video penjelasan. Iya, Bu, agar kami semua lebih mudah menerima materi karena materinya menarik. Baik, terima kasih ibu-ibu untuk saran masukannya, kritik dan saran dari ibu-ibu sekalian. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Apabila ada kekurangan, kami juga mohon maaf ya ibu-ibu. Nah, ya sudah, saya juga mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Baik, karena acara diskusi ini sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu sekalian, dan sekali lagi, jika kami berdua dari bidan ada kesalahan dalam menyampaikan atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami berdua izin pamit ya ibu-ibu sekalian. Saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Sama-sama, ibu-ibu. Dari video roleplay di atas dapat disimpulkan bahwa bidan A memiliki etika yang kurang baik, seperti menjawab dengan nada ketus dan suara yang lantang berbeda dengan bidan B. Ia mampu menjadi responden yang baik dan mampu memberikan penjelasan yang detail dan bahasa yang mudah dipahami. Dari bidan B, kita dapat mempelajari penting bahwa etika pada klien sangat penting walaupun di era modern seperti saat ini. Seperti contohnya menggunakan teknologi ini tanpa bertatap muka secara langsung. Tetapi etika juga harus tetap baik. Terima kasih.